Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, pegawai Madrasah Aliyah Negeri Salatiga, anak-anakku baik yang ada di Masjid Darussalam maupun anak-anakku yang berada di rumah yang kami banggakan. Pertama dan utama, mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini sampai hari ke-14 bulan suci Ramadan kita semuanya selalu diberikan kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat sempat. Kita bisa tetap melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh semangat, sekaligus bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kebaikan, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ini menandai bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua membawa berkah, karena indikator berkah adalah kesempatan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Salah satu contoh kebaikan itu adalah kegiatan pada pagi hari ini, kegiatan tadarus Al-Quran dan kegiatan kajian Ramadan dengan tagline ngaji di tengah pandemi. Mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya, sehingga akan bermanfaat buat lembaga, orang-orang yang di dalamnya, Bapak Ibu guru, pegawai, dan siswa-siswi semua. Yang dua, sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya fitini hatal akhir. Bapak Ibu guru, anak-anak yang berbahagia, izinkan pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang tadabbur Al-Quran. Kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dari hari pertama bulan suci Ramadan, yang dibuka pada tanggal hari Kamis, tanggal 15 Ramadan, dengan kegiatan Semarak Ramadan ini menandai bahwa kita semuanya siap untuk bisa selalu berubah dalam rangka menambah keilmuan, menambah amalan-amalan, karena kita tahu bahwa Ramadan ini kalau saya istilahkan bulan yang penuh dengan predikat-predikat. Ada dinamai bulan rahmah, bulan maghfirah, ada bulan itkun minan nar. Kalau saya bisa nambahi, bisa bulan disiplin. Disiplin itu kalau orang puasa Ramadan walaupun kurang 1 menit saja, karena belum waktunya berbuka, maka tetap harus ditahan, sabar dulu walaupun hanya kurang 1 menit. Beda kadang kalau kita mengajar kurang 2 menit, ya udahlah keluar, nggak apa-apa, 5 menit juga nggak apa-apa begitu. Beda dengan puasa Ramadan, karena kita tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan training, karena Ramadan bukan sekedar puasa sebagai sebuah tujuan, tetapi puasa adalah sarana untuk mencapai predikat takwa. Maka predikat-predikat nama bulan Ramadan ini menjadi pesemangat kita semua. Jadi depan tadi saya sampaikan adalah bulan disiplin, bulan kejujuran, begitu kan. Jujur, bolehlah di rumah mungkin kelet-klelet begitu, gayanya puasa tapi di luar nggak puasa. Tetapi karena puasa hanya saksinya Allah saja, maka ya tidak jadi mengapa, karena bolehlah di depan manusia puasa, tapi Allah kan pasti tahu. Inilah bulan kejujuran. Ada istilah lagi, bulan panen raya. Kenapa saya katakan panen raya? Karena ibadah-ibadah
di bulan suci Ramadan akan mendapatkan balasan, apresiasi dari Sang Maha Pemilik Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Sangat luar biasa banyaknya, berlipat-lipat kali. Itu namanya panen raya. Kalau kita panen raya itu kan seneng. Tidak ada orang tidak panen raya, tidak ada orang panen raya tidak seneng. Panen raya durian seneng, panen raya apokat seneng gitu kan. Apalagi panen raya pahala gitu kan. Kalau kita jadi pegawai negeri, guru gitu kan, sebentar lagi ada THR, seneng, gaji 13, seneng, itulah panen raya. Maka perasaan-perasaan orang yang panen raya ini pasti membahagiakan sekali. Nah, untuk itu mari kita semangati bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Salah satu yang sudah kita laksanakan adalah tadarus Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Banyak sekali teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang dalam satu bulan suci Ramadan ada yang khatam membaca Al-Quran 3 kali, 4 kali, 5 kali, mungkin ada yang 10 kali. Itu sudah luar biasa. Tapi marilah kita koreksi kita agar bacaan Al-Quran kita itu betul-betul bisa membawa manfaat, punya dampak positif buat hidup kita, bukan hanya saat di bulan suci Ramadan, tetapi terus istiqomah pasca Ramadan. Kita tingkatkan dari membaca Al-Quran menjadi tadabbur Al-Quran. Ya, ini beda, membaca dan tadabbur itu berbeda. Kalau membaca ya membaca saja, menghafalkan yang menghafalkan saja. Tapi kalau tadabbur Al-Quran itu dengan cara memahami, merenungi isi kandungan Al-Quran. Kenapa harus begitu? Karena tadabbur Al-Quran itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi perintah, bukan sekedar harapan, tapi perintah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajatu fihi tilafan katsira. Di situ ada kalimat afala yatadabbarunal Qur'an. Kalau dalam istilah ada makna istifham. Kalimat perintah, kalimat tanya yang mengandung perintah. Kalimat tanya tapi isinya perintah. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Itu kalimat tanya, tapi maksudnya kita diminta untuk memperhatikan Al-Quran, untuk tadabbur Al-Quran, itu jawabannya. Jadi tanya tapi jawabannya langsung ada, langsung otomatis. Afala yatadabbarunal Quran? Jawabannya kamu, kita semua harus tadabbur Al-Quran. Kalimatnya harus sebetulnya, bukan sekedar harapan-harapan. Kalau harapan itu boleh dilaksanakan, boleh tidak. Boleh dipenuhi, boleh tidak. Karena cuma harapan. Saya berharap kamu datang ke rumahku hari ini karena aku sudah lama kangen padamu. Tapi karena sibuk nggak datang juga nggak apa-apa. Karena cuma harapan. Tapi kalau ini kalimatnya adalah perintah sebetulnya, walaupun diawali dengan kalimat tanya. Nah, kalau sudah bicara tentang perintah, maka sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang memahami puasa Ramadan, bukan hanya sekedar tujuan, tapi bukan sekedar tujuan puasanya, tetapi tujuannya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, maka kita sekarang punya kesempatan besar. Untuk apa di bulan yang baik ini? Bukan sekedar membaca, kita tingkatkan kualitas amal kita dengan tadabbur Al-Quran. Nah, ini ayat yang lain, Allah juga berfirman dalam surat As-Sad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran
orang-orang yang mempunyai pikiran. Kalimat ini sudah sangat dijelaskan. Kalau orang belajar tadabbur Al-Quran, gitu kan, jelas. Jadi perintahnya suruh Al-Quran suruh diperhatikan, ya, untuk memperhatikan Al-Quran, untuk merenungi Al-Quran. Agar apa? Agar mendapatkan pelajaran. Siapa yang berhak mendapatkan pelajaran? Orang-orang yang punya pikiran. Kalimatnya ulul albab. Nah ini. Jadi jelas, suruh Al-Quran untuk diperhatikan, direnungi, dipahami. Agar apa? Agar mendapatkan pelajaran. Agar mendapatkan nilai-nilai yang benar. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang punya pikiran, berakal. Berarti kita semuanya yang sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa, karena ibadah puasa juga diwajibkan hanya orang-orang yang berakal, karena kalimatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Amanu bagi mereka dulu yang punya kewajiban, punya kemampuan. Lah orang yang punya kemampuan ya orang-orang yang berakal. Maka dari itu mari kita tingkatkan amalan kita dari membaca Al-Quran, meningkat menjadi mentadaburi Al-Quran. Ayat yang lain juga Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Kalimat ini sangat jelas sekali bahwa lagi-lagi diawali dengan kalimat afala, istifham, ya, istifham. Maka apakah mereka? Kalimat tanya tapi mengandung perintah untuk memperhatikan Al-Quran. Kalau tidak memperhatikan Al-Quran, apakah hati mereka terkunci? Berarti mereka, kita semua, kalau tidak meningkatkan dari membaca, kemudian jadi merenungi, memahami, bisa dimaknai, sekali lagi, mungkin bisa dimaknai, ini kalimat tanya saya, kita bisa dimaknai, ya, hati kita terkunci. Nah inilah, semangat 3 ayat ini adalah penting kita renungi bersama-sama agar kita punya semangat, agar kita semangatnya bukan hanya di bulan suci Ramadan tapi pasca Ramadan, karena lagi-lagi Ramadan bulan training. Ramadan dengan pasca Ramadan harus berbeda. Ramadan pelajaran-pelajaran, pelatihan-pelatihan, setelah pelatihan harus dikuasai, harus punya kompetensi. Bardiklat kok nggak punya kompetensi, itu jadi lucu gitu kan. Berarti tidak berubah. Saat diklat berarti tidur saja gitu kan. Saat diklat berarti hanya main-main, hanya bersenda guru. Karena habis diklat, habis training nggak punya kompetensi, nggak tambah kompetensinya, kan begitu. Sama jadi guru juga begitu menurut saya. Jadi guru di madrasah aliyah, ya kan, disuruh training, disuruh pelatihan, harus pelatihan berarti harus berubah. Harus ada keterampilan-keterampilan, harus punya kompetensi-kompetensi yang dikuasai, berbeda dengan sebelum training, sebelum pelatihan. Ini penting di sana. Maka pasca Ramadan harus lebih baik. Pasca Ramadan harus lebih istiqomah mengkaji, mengaji ilmu apalagi Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan, sampai kepada tahapan bagaimana cara mentadaburi Al-Quran. Ada 4 hal yang perlu dilakukan bagaimana cara mentadaburi Al-Quran. Ya. Yang pertama adalah ada ayat yang dibaca. Ibnu Qayyim rahimah berkata, memahami Al-Quran dan merenungkannya akan membuahkan iman. Ya kan? Jika Al-Quran cuma sekedar dibaca tanpa ada pemahaman dan perenungan, gitu kan, maka sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli maksiat, ahli munafik.
atau bahasanya orang fajir, ya. Orang fajir itu juga ada yang pintar membaca Al-Quran, tetapi membaca Al-Quran tidak menjadi petunjuk, membaca Al-Quran tidak menjadi manfaat buat kebaikan kehidupannya. Cara untuk mentadabbur Al-Quran itu yang pertama adalah ada ayat yang dibaca. Ini ditegaskan di dalam surat Al-Qaf ayat 36. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbu au alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Lagi-lagi saya ulangi, kalimat membaca, hanya membaca Al-Quran yang setiap hari dibaca itu perlu peningkatan menjadi pemahaman, agar apa yang kita baca, apa yang kita pahami mampu mendorong diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Maka tahapannya ada ayat yang dibaca. Membukanya pintu hati juga harus dengan cara membaca. Jadi membaca itu bukan sesuatu yang harus ada, soalnya harus dilakukan tuh dengan cara membaca, karena menjadi prasyarat munculnya pemahaman. Kemudian yang kedua, kalimat di sini jelas, liman kana lahu qalbu, hatinya harus hidup, hatinya harus hidup, hatinya harus terbuka, harus fokus. Kalau memahami Al-Quran dengan diawali dengan membaca, kemudian hatinya tidak fokus, maka yang terjadi adalah ada pintu penghalang yang kuat, karena kita bisa dimaknai menjadi orang yang lalai saat membaca. Baca yang benar, hatinya fokus, seakan-akan kita berhadapan langsung, berbicara langsung dengan Allah yang memfirmankan Al-Quran. Karena fokus, konsentrasi ini adalah kata kunci bagi kita agar benar-benar apa yang kita lakukan itu menghasilkan. Tanpa konsentrasi, tanpa fokus, hati kita masih kesana kemari, saya yakin nanti hasilnya sangat jauh berbeda dengan ketika kita fokus pada hal yang kita lakukan. Sama dengan kalau kita berhadapan dengan anak-anak kita yang baik-baik itu, ini depan-depan kita lah anak-anak baik semua. Kalau bapak ibu guru, ustadz, ustadzah mengajar anak-anak gitu kan, di depan kelas gitu kan, mengajar anak-anak, tapi saat mengajar tidak fokus, yang terjadi pasti tidak terjadi komunikasi yang bagus, anak tidak mendapatkan transfer nilai, anak tidak mendapatkan transfer pengetahuan secara sempurna, secara baik. Kalau mengajar tidak fokus, pasti materi yang disampaikan pasti juga tidak akan bisa sempurna, tidak bisa sukses 100%. Pasti ada yang tercecer, pasti ada yang tidak bisa dimaknai dengan baik, tidak bisa ditangkap dengan baik oleh anak-anak, sehingga anak-anak dalam menerima transfer nilai, transfer pengetahuan menjadi tidak sempurna. Karena bapak ibu guru ketika komunikasi di kelas tidak fokus, hasilnya pasti tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, apa-apa itu kalau fokus pastilah hasilnya sempurna insya Allah. Apalagi fokus hanya kepada Sang Maha Pemilik kehidupan. Mesti kita percaya, yakin, karena kita orang-orang beriman. Bagi orang yang punya hati, berarti hati yang hidup. Ya, lagi-lagi berarti orang yang pengen tadabbur Al-Quran secara sukses, hatinya harus hati yang hidup, hati yang mampu mengarahkan, hati yang fokus, bisa memetik segala hal yang kita lakukan. Yang ketiga adalah mendengarkan secara saksama. Ya, jadi kalau kita
tadabbur Al-Qur'an itu ya mendengarkannya benar, konsentrasi di pikiran kita. Maka di sini kalimatnya al-qassam'a, ya, betul-betul pendengarannya konsentrasi juga, karena ilmu pemahaman kita dengarkan masuk ke dalam hati. Kalau pendengaran kita masih kesana kemari, saya yakin ini tidak akan sukses. Yang keempat adalah harus tidak ada faktor penghalang. Apa itu faktor penghalangnya? Lalai. Yang keempat adalah lalai. Maka ketika kita tadabbur Al-Quran, maka kita tidak boleh lalai. Sikap duduknya harus benar, harus baik, konsentrasi, fokus pada hal-hal yang sedang kita pelajari. Ini adalah cara bagaimana kita melakukan tadabbur Al-Quran. Sekali lagi, cara itu bisa didiskusikan lagi, tetapi lagi-lagi ini gambaran singkat bagaimana kita bisa meningkatkan dari membaca kemudian tadabbur Al-Quran, sehingga apa-apa yang kita lakukan akan membawa dampak positif buat kehidupan kita. Tidak mungkin kalau kita paham Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan bersenda gurau. Apa hasilnya, Bapak Ibu semua dan anak-anakku yang saya banggakan? Ketika kita sudah tadabbur Al-Quran gitu kan, kita sudah fokus gitu kan, maka pasti kita akan bisa mendapatkan buah saat kita mentadabbur Al-Quran dengan baik dan benar. Pasti hidup kita akan semakin tertata, semakin terukur, tidak mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Atau paling tidak sikap kita sehari-hari mesti tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Seperti saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran yang jelas-jelas dapat menjadi gambaran bahwa kita kalau tahu, faham Al-Quran, maka hidup kita pasti akan terukur dengan baik, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu bukan hanya memuat ilmu pengetahuan, tetapi juga memuat aturan-aturan, syariat-syariat, yang syariat-syariat itu kalau tidak kita laksanakan dengan baik, pasti Allah akan memberikan balasan. Kita akan meyakini ada surga dan neraka. Surga bagilah orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh. Neraka adalah tempatnya bagi mereka yang suka berbuat maksiat. Itu bedanya. Jadi pasti Allah akan membedakan itu, siapa yang berbuat maksiat dan siapa yang berbuat kebaikan. Pasti balasannya berbeda. Kalau orang berbuat maksiat, balasannya sama dengan orang yang berbuat kebaikan, berarti Allah pasti tidak dikatakan tidak adil. Tapi Allah pasti akan berikan, karena setiap balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya efek dari perbuatan kita. Allah berfirman dalam surat An-Naba, ini saya ingin menyampaikan tentang ini loh, efek kalau kita paham Al-Quran, efek kalau kita bisa mentadabbur Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam surat An-Naba ayat 21, Allah berfirman begini, Bismillahirrahmanirrahim, Inna jahannama kanat mirsoda. Sesungguhnya neraka jahanam itu ada tempat pengintai. Litauhina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Coba, siapakah yang akan atau orang yang melampaui batas itu akan mendapatkan balasan seperti apa gitu loh. Labisina fiyya ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Jadi kalau orang melampaui batas itu akan tinggal di neraka jahanam itu berabad-abad lamanya. Kalimat berabad-abad kita bayangkanlah gitu ya. Kalau kita 1 abad 100 tahun. Kalau berabad-abad berarti
lama sekali, beratus-ratus tahun. Sedangkan umur kita berapa di dunia ini? Jarang sekali orang yang umurnya di dunia ini sampai 100 tahun. 1 abad nggak nyampe, tapi nanti bisa berabad-abad lamanya di neraka jahanam. Siapa yang melampaui batas? Coba ketika kita membaca ayat ini, membaca dan kita paham, bisa merenungi gitu kan, betapa bulu kuduk kita pasti merinding lah, ya, pasti takut. Kenapa kok saya selalu berbuat jahat? Kenapa selalu berbuat maksiat? Ini kalau kita paham. Bagi yang sudah tidak berbuat maksiat, membaca ayat ini pasti hatinya menangis mestinya. Mudah-mudahan diselamatkan dari neraka jahanam. Mesti begitu. Ya, ini. Padahal di neraka jahanam bagaimana? Ya. La yadzuquna fiha bartawal saroba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Masa di neraka ada minuman? Tidak mungkin lah. Neraka ya adanya panas, api. Karena neraka di sana tidak sejuk, mustahil sejuk, dan tidak mendapatkan minuman kecuali illa hamima wa ghasaq, kecuali air mendidih dan nanah. Bayangkan saja kalau kita paham tentang ayat ini, subhanallah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari neraka jahanam. Adanya cuma api, tidak merasakan sejuk, cuma panas, tidak mendapatkan minuman kecuali air mendidih. Siapa yang berani meminum air mendidih lah? Siapa yang pengen minum nanah lah? Saya yakin tidak ada. Mengaku diri kita beriman, insya Allah tidak ada. Karena di neraka sudah nggak ada pilihan, nggak boleh ada memilih di neraka itu. Di akhirat tidak ada pilihan, karena sudah dipilihkan. Saat memilih adalah ketika kita di dunia. Ini. Pilihan itu ada di dunia, di akhirat tidak ada pilihan, adanya kepastian. Kalau udah pasti masuk neraka, ya sudah, inilah keadaannya. Di akhirat, kalau di neraka sudah jadi terdakwa menurut saya. Kalau terdakwa itu ya kayak yang kita lihat di televisi lah, yang pakai baju oranye. Ini Pak, bajunya oranye dipakai rompinya. Nyuruhnya saja mesti tidak halus. Nyuruhnya pakai cara-cara yang tidak halus, saya yakin lah. Masa nyuruh orang terdakwa pakai misalnya, ini Mas, rompinya dipakai, nggak mungkin lah. Tolong kalau begitu, nggak mungkin. Ini Mas, rompinya dipakai, mungkin begitu. Ya. Karena sudah terdakwa. Sama di neraka, kalau sudah terdakwa juga begitu. Ya. Adanya cuma air mendidih dan nanah. Ya. Illa hamima wa ghasaq. Apa kebayang kita minum air mendidih? Apa kebayang kita dikasih minuman nanah? Kadang-kadang kita lihat saja sudah ngerian, sudah takut, sudah gila begitu, sudah umur gitu ya. Apalagi kok disuruh minum, pasti kita pengennya mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang seperti itu. Nah, tetapi dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya tergantung amalan kita. Kita begitu. Mama jazaa'a wifaqa, ya, jazaa'a wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Maka saya katakan Allah itu tidak memberikan balasan, ya, balasan dari Allah ya setimpal dengan perbuatan hambanya, dengan perbuatan manusia. Tak mungkin balasan dari Allah melebihi dari amalan manusianya dalam hal keburukan, dalam kemaksiatan. Maksiat satu ya dibalasnya cuma satu. Beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan Allah itu sangat murah, sangat dermawan. Kalau ibaratnya itu dermawan, sangat lomo. Itu loh, lomo. Satu bisa dikalikan 10, bisa dikalikan 100 dan sebagainya. Apalagi di Ramadan ini gitu kan.
Tapi kalau keburukan Allah, keburukan hamba satu ya balasnya cuma satu, tidak dua, tidak tiga gitu. Jadi kalau diberikan air mendidih dan nana ya karena perbuatannya sendiri. Beda tadi. Jadi kalau berniaga sama Allah di bidang kebaikan itu insya Allah tidak akan pernah rugi. Tapi kalau berniaga hal yang buruk-buruk, keburukan, kemaksiatan, ya Allah hanya membalas sesuai dengan perbuatannya. Ya, jazaa'a wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisab. Sesungguhnya mereka tidak berharap kepada yang seperti ini sebetulnya. Ya. Hisab itu dia tidak berharap itu. Ya. Ya. Innahum kanu la yarjuna hisab. Kenapa mereka seperti itu? Gitu loh pertanyaan kita. Ayat di bawahnya Allah berfirman, ya, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, karena mereka mendustakan, gitu kan, ayat-ayat kami dengan sesungguhnya. Karena dia mendustakan. Nah, bisa jadi karena kita tidak paham, kita tidak pengen berbuat yang baik-baik, maka agar kita tidak mudah mendustakan ayat-ayat Allah, maka tadabbur adalah persoalan pokok, persoalan primer bagi setiap muslim. Tadabbur Al-Quran adalah keharusan yang harus kita laksanakan. Tidak boleh tidak boleh ditawar-tawar lagi. Maka momentum Ramadan ini kita berharap hanya menjadi pengungkit saja. Ramadan ini hanya menjadi titik awal. Mari pasca Ramadan terus kita biasakan. Mari pasca Ramadan terus kita lakukan kegiatan-kegiatan secara istiqomah, mengkaji, mendalami, merenungi Al-Quran. Dimanapun kita berada, apalagi di madrasah, lembaga pendidikan. Di situ ada guru, di situ ada ustadz, di situ ada ustadzah, dan di situ ada murid yang harus selalu menjalin komunikasi. Masing-masing punya fungsi dan tanggung jawab. Agar kita menjadi guru, agar kita menjadi ustadz yang penuh tanggung jawab, maka peran sebagai fasilitator, peran sebagai katalisator, itu energinya tidak boleh habis, ilmunya tidak boleh berkurang, maka harus bertambah. Cara bertambah adalah harus belajar dan belajar, harus menjadi orang yang terbaik. Siapa orang yang terbaik? Harikum man ta'alamal Qur'ana alamahu, orang yang mengajar sekaligus belajar. Tanpa itu, maka bangunan komunikasi kita dengan anak-anak kita, transfer nilai kita dengan anak-anak kita, transfer pengetahuan kita dengan anak-anak kita akan tidak berkembang dengan baik. Bahkan barangkali nanti kita tidak bisa menghadapi tantangan zaman, apalagi yang seperti sekarang ini. Maka saya mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu guru, anak-anakku, pasca Ramadan, mari kita budayakan, jadikan pembelajaran Al-Quran di madrasah menjadi pemandangan yang menarik, agar selalu bersemangat mengkajinya. Saya yakin mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, tadabbur Al-Quran akan tidak pernah habis. 3 tahun saya rasa tidak cukup untuk terus merenungi, mendalami Al-Quran. Maka dari itu, sekali lagi saya mengingatkan, ini sekaligus menjadi PR kita semua, ya. Habis Ramadan, mari kita lihat, kita jadikan program lembaga agar betul-betul kajian Al-Quran di madrasah selalu menggeliat. Banyak ustadz, ustadzah di madrasah ini, ya, yang harus selalu kita berikan kesempatan untuk mentransfer ilmunya. Di sini ada ustadz
Jawadal Mumtaz, ada Ustadz Mohtar Saifuddin, ada Ustadz Khalil, Ustadz Sukarman, ada ustadz-ustadz lain, ustadzanya juga banyak ya, yang mampu dan bisa terus menggerakkan bagaimana mendalami, mempelajari agama Islam, mendalami Al-Quran, mendalami hadis yang bisa ditransfer kepada anak-anak kita dan teman-teman kita sendiri. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak khilafnya, semata-mata hanya dari kebodohan saya pribadi. Tetapi kalau ada sedikit benarnya, insya Allah betul-betul ini hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilal muda akan mengerai hariku yang terasa sulit. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah.